Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang makna persatuan dan keberagaman. Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat luas. Tak kurang dari 17.000 buah pulau ada di Indonesia, baik pulau-pulau yang berukuran besar maupun pulau-pulau yang ukurannya kecil, baik pulau-pulau yang dihuni oleh manusia maupun pulau-pulau yang tidak dihuni oleh manusia. Selain itu, negara Indonesia juga terletak dalam sebuah posisi yang sangat strategis, di mana Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki dataran tinggi. Ada juga daerah yang memiliki dataran rendah. Kondisi negara Republik Indonesia yang tadi sudah disebutkan ini berpengaruh besar terhadap keberagaman di dalam kehidupan masyarakatnya. Lalu, apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Baik itu perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Itulah pengertian dari keberagaman. Sekarang kita akan membahas arti dan makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Yang jadi pertanyaan, apa yang beraneka ragam? Yang beraneka ragamnya ada asal daerah, suku bangsa, agama, ras, budaya, bahasa, jenis kelamin, status sosial, organisasi, dan lain-lain. Kita ambil contoh keberagaman dalam hal asal daerah. Di Indonesia, yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak sekali daerah. Ada daerah di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan daerah-daerah lain yang tersebar di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Masing-masing daerah tersebut ketika saling berhubungan dan saling bekerja sama satu dengan lainnya, maka di sanalah terjadi persatuan. Selanjutnya, apa itu kesatuan? Kesatuan adalah berkumpulnya orang atau kelompok orang yang memiliki persamaan. Ada juga yang menyebut kesatuan itu merupakan hasil dari adanya persatuan. Jadi, ketika sebuah perbedaan sudah menyatu secara utuh dan serasi, maka di sanalah ada yang disebut dengan kesatuan. Kita kembali ke definisi yang awal. Kesatuan adalah berkumpulnya orang atau kelompok orang yang memiliki persamaan. Apa yang sama? Ada nasib, latar belakang sejarah, kebudayaan, dan azas kerohanian. Kita ambil contoh nasib. Masyarakat Indonesia yang ada di Sabang sampai Merauke pada dasarnya memiliki latar belakang nasib yang sama. Sama-sama pernah berada di bawah kerajaan Sriwijaya, di bawah Majapahit, dan juga pernah sama-sama mengalami penderitaan di bawah penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Semisal Belanda, Portugis, Inggris, juga Jepang. Itulah contoh persamaan nasib yang menjadikan masyarakat Indonesia yang terdapat dari Sabang sampai Merauke memiliki rasa kesamaan. Yang kemudian rasa kesamaan ini membentuk sebuah kesatuan.
Penanaman dan pembinaan rasa persatuan dan kesatuan harus dilakukan terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya persatuan dan kesatuan, keutuhan NKRI bisa terjaga. Penanaman dan pembinaan rasa persatuan dan kesatuan ini dapat dilakukan dalam berbagai macam lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan bernegara. Tujuan pembinaan persatuan dan kesatuan ini antara lain: 1. Menjaga wilayah dan kekayaan alam Indonesia. Yang kedua, menjaga ketahanan nasional. Ketiga, mempertahankan kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Dan yang kelima, menaati peraturan. Lalu bagaimana cara untuk mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Pengembangan dan penanaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan tidak bisa hanya dilakukan melalui ucapan atau tulisan semata. Hal ini harus dilakukan melalui amal perbuatan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Lalu, bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan di dalam pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang begitu luas ini, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote, tidak boleh ada satupun wilayah di dalamnya yang berpisah dari Indonesia. Agar wilayah-wilayah yang ada di Indonesia tidak memisahkan diri atau berpisah dari wilayah Indonesia, maka setiap wilayah yang ada di Indonesia tersebut harus mendapatkan perlakuan yang adil oleh negara. Agar ketika ada perlakuan yang adil dari negara antara satu daerah dengan daerah lainnya ini, tidak akan menimbulkan kecemburuan di dalam kehidupan bernegara yang pada akhirnya dapat mencerai-beraikan keutuhan wilayah Indonesia. Yang kedua, cara mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan adalah meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat penyadaran bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipertentangkan. Penyadaran bahwa ketika kita berbeda bukan berarti kita harus saling bermusuhan. Namun, dengan pengamalan semangat Bhinneka Tunggal Ika ini, kita menyadari bahwa perbedaan yang ada di diri kita adalah tujuan utamanya untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ketiga adalah dengan mengembangkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan ini bisa dilakukan mulai dari hal-hal yang paling kecil di lingkungan kita sehari-hari. Semisal saling bertegur sapa dengan orang lain, saling mengunjungi dengan tetangga, dengan saudara, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghindari penonjolan dan perbedaan sara. Seperti apa penonjolan dan perbedaan sara? Orang yang menonjolkan sara itu dapat dilihat dari sikapnya. Semisal egoisme atau individualisme. Apa itu egoisme? Sikap mau menang sendiri atau mementingkan diri sendiri. Yang penting saya untung, orang lain rugi, tidak apa-apa. Itu sikap yang harus dihindari. Karena jika sikap egoisme itu dikedepankan, maka sangat mungkin akan melahirkan pertengkaran, permusuhan, atau perpecahan. Yang kedua, ekstremisme. Ekstremisme artinya sikap keras dalam mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun cara tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dasar negara.
Setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri, setiap orang punya ideologinya masing-masing. Namun, yang harus kita ingat, di dalam mempertahankan pandangan kita tidak boleh membenturkannya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar falsafah kehidupan bernegara kita. Karena jika hal itu terjadi, maka akan sangat mungkin menimbulkan perpecahan. 3. Sikap sukuisme, yaitu sikap menganggap suku bangsa sendiri lebih baik dan mengabaikan suku lain. Yang keempat, provinsialisme, yaitu sikap yang selalu berkutat dengan provinsi sendiri. Dan yang kelima, acuh tak acuh, atau tidak peduli pada lingkungan sekitar. Intinya, dari poin 3 sampai 5 ini adalah bagaimana kita tidak boleh mengagungkan diri sendiri dan mengabaikan atau bahkan merendahkan suku, provinsi, atau orang lain di sekitar kita. Karena jika hal itu dikedepankan, maka dapat memicu pertengkaran, permusuhan, dan perpecahan bangsa. Berikutnya, apa landasan hukum persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan memiliki 3 buah landasan hukum utama. Yang pertama ada yang disebut landasan idil, yaitu berupa Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam bagian pembukaan di alinea keempat, dalam kalimat berdasar dan lain sebagainya sampai dengan kalimat Persatuan Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusionalnya adalah dalam pasal-pasal UUD 45, yaitu pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang kedua, ada pasal 30 ayat 1 dan 2. Lalu yang ketiga, ada landasan operasional. Landasan operasionalnya adalah ketetapan MPR, dulu namanya GBHN, beserta dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikutnya, kita akan membahas poin B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Prinsip persatuan dalam keberagaman yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme dapat kita artikan sebagai rasa atau sikap cinta tanah air, cinta budayanya, cinta rasnya, cinta bahasanya. Dan yang harus kita pahami, rasa cinta tanah air ini tidak boleh diartikan secara sempit yang berakibat kita merendahkan bangsa atau negara lain. Prinsip persatuan dalam keberagaman yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang pada dasarnya tidaklah bersifat mutlak. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara juga dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika kebebasan yang kita miliki malah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan negara atau malah mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, kita harus bisa menerima segala konsekuensi yang diberikan kepada kita, baik konsekuensi secara hukum maupun konsekuensi secara moral. Prinsip persatuan dalam keberagaman yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, ketika seseorang memegang teguh prinsip wawasan Nusantara, segala bentuk tindakan yang dia lakukan akan memperhatikan segala aspek yang terdapat di negara tersebut. Prinsip persatuan dalam keberagaman yang kelima yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mampu mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan dengan tujuan akhir masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, baik secara lahir maupun secara batin. Untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan tersebut, maka modal utama yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah semangat persatuan dan kesatuan. Demikianlah pembahasan materi kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi antum di dalam memahami materi tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang dapat kita jadikan sebagai bahan renungan bersama. Perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci apalagi menyakiti. Perbedaan adalah alasan kita untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.